Perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini adalah hari pertama, yaitu masa pengenalan siswa baru atau lingkungan sekolah. Kalau masa kita dulu disebut dengan MOS, kalau sekarang sudah diganti namanya dengan PLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dimulai tanggal 12 hari ini sampai tanggal 15, jadi selama 5 hari sampai hari Sabtu terakhir. Jadi Bapak, kami mengundang Bapak, yaitu sebagai pihak, ya, bisa mengikutinya. Selain itu ada lagi program yang telah dibuat, yaitu Bapak mengenai apa itu Pak hari itu? Belajar sahabat polisi. Iya, belajar sahabat polisi. Itu ada panitianya. Ya, banyak nanti yaitu pengalaman dan pelajaran yang anak sekalian dapati. Ini kakak-kakak ini panitia ini sudah sering berjumpa dengan bapak-bapak yang di hadapan kita ini. Nah, jadi anak-anak kami, jangan kalian anggap sekolah baru itu tidak kerjasama dengan polisi. Yang kami menjalin silaturahmi dan sekaligus kerjasama agar pertama yaitu anak-anak kami yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah yang kita cintai ini, kami bisa nanti kerjasama dengan bapak-bapak ini. Ya, nah itu sangat perlu. Jadi pada waktu ini, saat ini nanti, bapak yang ada materi, kami sudah ketahui, sudah pernah sering kita berjumpa dalam acara, yaitu di kantor bapak juga, bahwa bapak ini dan budaya anak kita semua adalah salah satu yang peduli dengan pendidikan. Jadi ada program yang sangat, yaitu mengharukan kita, membanggakan kita waktu itu, membuat acara Maulid Nabi antar pelajar sekolah tingkat SMA dan SMK. Baru pertama kali. Yang insya Allah beliau tetap melaksanakan program itu untuk tahun-tahun depan, ya Pak. Mudah-mudahan kami terlaksana. Jadi anak-anak kami sudah ikut bergabung dengan, yaitu masa-masa SMP itu adalah masa yang paling istilahnya indah, tidak mengenal apa bahaya. Jadi kami serahkan kepada Bapak, nanti kami dipercayakan kepada Bapak bertiga untuk memberikan materi yang dalam-dalamnya agar anak kita ini nanti tidak lupa tentang sekarang kita ketahui karena sudah era digital, Android sudah lupa, yaitu akidah, akhlak dan sebagainya. Timbul cinta, ya, hidup ini harus dimulai dengan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Diawali dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, kan? Salah saya sebutkan dengan cinta? Tidak kan? Kasih sayang, ya. Kasih sayang. Saya namanya Miftahuddin Harahap, ya, polisi. Jabatannya kalau di sini, kalau di sana itu di kantor polisi Polsek Barumun, Kapolsek, Kepala Kepolisian Sektor. Kalau di sekolah itu hampir sama dengan kepala sekolah. Kemudian istri saya 1, anak 3, cucu 2. Itu saya. Di adik-adik juga nanti akan memperkenalkan
namanya. Kemudian saya asalnya dari Rantau Prapat. Dari kecil ketika saya lahir, usia saya 5 tahun, ya, ayah saya sudah tidak ada. Kemudian saya kelas 3 SD, kelas 2 SD sudah membantu ibu saya. Usia 5 tahun, ayah saya tiada, jadi anak apa namanya? Anak yatim. Pekerjaan saya ketika usia saya 10 tahun atau 9 tahun, kelas 3 SD, saya membantu ibu saya jualan rokok. Kemudian saya membantu ibu saya jualan kopi. Dari usia 10 tahun saya sudah terbiasa bangun jam setengah 4 subuh. Karena ibu saya jualan kopi pada saat pasar pagi. Ya, setelah saya membantu ibu saya pulang ke rumah untuk pakaian, mandi pakaian, kemudian saya pergi sekolah dengan berjalan kaki. Ya, berjalan kaki dan tidak pernah bolos, tidak pernah cabut. Kalau namanya ada yang anak yatim di sini? Tidak ada bapak? Tidak ada bapak? Tidak ada bapak? Sedih? Sedih kalau kita tidak punya bapak. Yang tidak ada ibu? Tidak ada ibu? Sedih? Sedih tidak punya ibu, tidak punya bapak. Dari kecil sekolah dan tidak putus asa. Ya, tidak putus asa. Saya jadi polisi karena saya orang miskin. Ya, saya bukan orang hebat. Rumah saya itu mau tumbang. Tahu mau tumbang? Tahu mau tumbang? Dindingnya itu, dinding yang satu dan dengan dinding yang di bawahnya sudah apa? Sudah lubang. Jadi bisa kita lihat dari dalam. Orang pun bisa lihat dari luar. Namanya apa? Ngintip. Begitulah saking susahnya. Ya, cari duit untuk sekolah. Tidak punya sepatu, tidak punya tas. Kalau zaman saya dulu, anak-anak sekolah itu pakai tas presiden. Tas presiden, pakai ransel. Saya pakai tas plastik Asoy. Tahu plastik Asoy? Tas saya itu waktu sekolah. Bukan tas ini ya. Ini apa namanya? Ransel. Ya, ransel. Saya tas plastik. Ada yang pakai tas plastik sini? Ada? Yang ke sekolah pakai tas plastik? Ada? Tidak ada? Ya? Maka Anda adik-adik semua harus lebih sukses dari saya. Setuju ya? Sekarang saya sudah mengingat kepada ayah ibu saya. Ibu saya itu meninggal ketika saya jadi polisi. Ketika saya masuk polisi, lulus jadi polisi, 1 tahun pendidikan di Aceh, ibu saya meninggal. Jadilah saya anak yatim. Yatim piatu. Adik-adik juga mungkin seperti itu. Pergi sekolah, sarapan, makannya cuman udang halus.
Ada tahu udang halus? Udang halus tahu? Ikan asin? Makan nasi pakai udang halus untuk pergi sekolah. Begitulah perjuangan orang tua kita untuk membiayai kita sekolah. Sekarang pejamkan matanya, pejamkan matanya, pejamkan matanya, pejamkan matamu. Ingatlah bahwa saat ini ayahmu, ibumu, ayahmu, ibumu saat ini sedang bekerja mencari uang untuk biaya sekolahmu. Kemudian kirim Al-Fatihah kepada ayah dan ibumu supaya mereka sehat. Kepada adik kami yang anak yatim, kirim kepada orang tuamu yang sudah duluan meninggalkanmu. Kirim Al-Fatihah 2 kali kepada ayah dan ibumu. Dan berjanjilah engkau di dalam hatimu, engkau akan menjadi anak yang soleh, membahagiakan orang tuamu. Jadilah engkau anak yang soleh, membahagiakan orang tuamu. Amin, amin, ya robbal alamin. Sudah? Sudah? Sudah cukup tidurnya? Sudah? Sudah cukup tidurnya? Sudah ingat orang tua? Ya? Ingat orang tua ya? Jadi adik-adik di sini motivasinya adalah sekolah menuntut ilmu untuk membahagiakan orang tua. SMK. Belum ada yang tahu. SMK. Ah, coba. SMK. Ah, itu SMK gini dia sibuk selfie. Ya. SMK harus bisa. Ya. Adik-adik, saya kesini diundang sama kepala sekolah sebagai dalam rangka, perhatikan, karena nanti adik-adik akan saya uji, ya, terutama yang tidak memperhatikan saya. Saya sudah kasih kesempatan untuk tidur. Sekarang waktunya kita konsentrasi. Otak manusia dengan yang namanya laki-laki dan yang namanya perempuan itu berbeda, ya, paham ya? Yang mana laki-laki? Mana laki-laki? Buka topinya yang laki-laki. Jangan pakai jilbab kalian di sini. Ini laki-laki. Baru kelihatan yang laki-laki. Ya, jangan malu-malu. Tunjukkan kelaki-lakianmu. Berani? Berani ya? Berani ya? Berani. Harus berani. Laki-laki harus berani pantang mundur. Setuju ya? Jadi yang namanya laki-laki, kalau dia lapar, dia ngantuk, tidak bisa berpikir. Nih, udah ngantuk nih, udah lapar. Setuju? Ya, kalau sudah lapar, ngantuk, nggak bisa lagi berpikir. Itu laki-laki. Kalau perempuan, sambil nyapu, sambil nyuci piring, sambil apa lagi? Sambil apa lagi? Sambil memasak masih bisa baca buku. Paham ya? Kalau nggak percaya buktikan. Kalau tidak percaya buktikan. Yang namanya laki-laki, ya, seperti bro itu, poin 1 ini, poin 2 ini, poin 3 ini. Sekarang saya kasih poinnya.
Saya diundang sini karena hukum. Ya. Sekarang saya mau nanya sama adik-adik, seberapa paham engkau tentang hukum? Secara umum, ya. Secara umum saya berbicara akan cepat-cepat. Tolong perhatikan karena saya ingin diulang. Paham ya? Hukum tertinggi di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu undang-undang, kemudian peraturan presiden, kemudian impres, kemudian peraturan menteri, kemudian peraturan daerah. Bisa diulang? Tunjuk tangan. Yang barusan saya sampaikan, bisa diulang? Tidak konsentrasi kan? Anda adalah pemenang. Ketika ayah dan ibumu menikah, udah besar-besar semua ya, berhubungan suami istri, kemudian Anda mengarahkan jutaan untuk bisa lahir ke dunia ini. Setuju? Ya. Saya menyatakan faktanya. Anda mengalahkan jutaan. Jutaan. Supaya bisa lahir ke dunia ini. Anda adalah pemenang dan jangan jadi pecundang. Paham ya? Siapa pemenang? Anda. Saya ulangi lagi. Yang tertinggi adalah apa bunyinya? Coba. Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ya. Di mana itu dibuat? Bab 1, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945. Berdasarkan negara hukum. Siapa yang membuat undang-undang? Undang-undang dasar. Undang-undang itu dibuat siapa? Siapa yang buat? Ayahmu? Saya? Atau kamu? Kenapa ada undang-undang? Apa itu undang-undang? Undang-undang. Coba. Undang-undang itu adalah aturan. Jadi kita di Indonesia ini, di negara ini, kita mempunyai aturan. Aturannya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di jalan, namanya Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, pernah dengar? Kalau dia narkotika, namanya Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika. Pernah dengar? Belum ya? Kita nggak usah bahas itu. Saya hanya menjelaskan kepada adik-adik tadi secara umum. Ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUH pidana. Apa itu pidana? Adalah kejahatan ataupun kriminal. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu adalah undang-undang tentang keselamatan dan angkutan jalan. Kemudian Undang-Undang
nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika. Ini mau yang di keranda ya? Hah? Kendaraan terakhir ya? Keranda. Sampai yang lahat. Kami di sini pun bisa berbicara, harus belajar. Adik-adik pasti bisa semuanya. Tapi apa? Konsentrasi. Semuanya pasti bisa. Anda duduk di sini, Anda belajar di sini untuk mendapatkan apa? Ilmu apa? Ilmu apa yang mau didapatkan di sini? Coba. Ijazah. Sekarang saya kasih ijazah sama kalian. Kalian bisa apa? Sekarang saya kasih kalian ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kalian bisa apa? Bisa apa? Tidak ada. Yang didapatkan di sini ilmu dan kecerdasan dan karakter. Ya. Bukan ijazahmu ranking 1, ranking 1, ranking 1, ranking 1 seumur hidupmu. Ketika engkau selesai tamat sekolah mau jadi apa? Mau jadi PNS? Sudah banyak yang harus PNS. Mau jadi pengusaha? Kamu bisa apa? Kecerdasanmu di mana? Kalian anak SMK. SMK? Bisa. Harus bisa. Paham ya? Bisa. Semuanya bisa. Di sini ada apa aja di sini? Jurusan teknik. Hah? Jaringan, kemudian apa lagi? Tata busana, kemudian perikanan. Ya, ini calon-calon orang cerdas yang berpikir. Jangan berpikir untuk pintar. Jadi berpikirlah untuk cerdas. Nanti kita ketemu apa itu pintar, apa itu cerdas, apa itu cerdik. Ya, sekarang kita hanya masalah hukum. Saya ingin adik-adik kita paham dulu apa itu hukum. Hukum adalah aturan yang dibuat secara tertulis. Artinya ada yang tidak. Nah, sekarang gini aja lah. Tadi saya bilang ada perda. Sekarang kalau di Padang Lawas, apakah ada perda? Nih yang laki-laki harus tahu. Apa bro? Apa ada yang di Padang Lawas ini? Peraturan daerah. Apa yang kau tahu? Peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas. Tentang apa? Hukum apa? Kenalkan namamu coba. Ini kayaknya Hasibuan nih. Hasibuan kau kan? Jadi apa? Butasud. Apa yang kau tahu tentang hukum apa? Tidak tahu? Yang tahu? Tunjuk tangan. Yang di sudut. Nah, boru. Boru, ya, berdiri. Berdiri, ya. Iya, itu ini. Nah, ya, yang cantik, yang paling cantik di dunia. Nah, coba. Kalian jangan ngeliat ke belakang, kalian nggak tahu bidadari itu nyata. Itu kan ya? Ya kan? Calon bidadari surga kakimu. Berapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas? Silakan dulu. Woi bro, berapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas? Gini. Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas. Hah. Silakan berdiri. Coba. Udah? Berapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas? Yang tahu tunjuk tangan. Tidak ada yang tahu. Silakan duduk. Nah, yang di sudut. Boru doai mana? Tunjuk tangan.
Boru dua kali. Tunjuk tangan. Boru dua kali tunjuk tangan. Ya, diri. Di mana peran mata sepihak? Di mana? Binabo. Apa itu peran mata sepihak? Sejarah. Sejarah tentang marga boru dua kali. Tepuk tangan. Karena dia boru dua kali. Padahal di sana itu laki-laki. Ompu permata sepihak. Dibilangnya sejarah boru dua kali. Kalau yang sejarah boru dua kali apa? Hah? Apa? Saya tanya tadi permata sepihak di sana. Di daerah Binabo, bilang itu sejarah boru dorai. Sekarang saya tanya, sejarah boru dorai apa? Mana lagi boru dorai? Mana lagi boru dorai? Mana lagi? Ini boru dorai apa? Tepuk tangan. Cari permata sepihak. Apa tadi? Apa? 9 jogi. Apa kata boru dorai itu? Bahwa dia bersumpah. Apa sumpahnya? Tidak akan ada lagi wanita yang secantik dia. Tapi kau tetap cantik. Tepuk tangan. Hah? Kalian kalau saya bilang cantik, langsung apa? Emang dia cocok saya bilang ganteng? Hah? Cocok ganteng? Enggak, ya cantik, silakan duduk. Ya. Itu tentang peraturan daerah di Kabupaten Padang Lawas adalah tentang dilarang meminum alkohol ataupun yang memabukkan. Dua. Yang memabukkan, miras, tua, yang namanya aturan. Siapa yang membuat aturannya? Siapa yang membuat perda itu? Apakah polisi? Siapa yang membuat? Sejauh mana engkau paham apa itu aturan? Undang-undang. Nah, bro, apa itu? Siapa yang buat aturan? Coba jelaskan. Diri, ya, hah? Indo buat ho. Siapa yang buat aturan?